Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya udah mampir di channelnya Bu Ima. Jangan lupa subscribe. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi tentang jalur masuk perguruan tinggi. Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi, ayo kita kepoin jalur apa saja yang bisa kita coba agar kita bisa lulus ke perguruan tinggi impian. Yang pertama, perguruan tinggi negeri atau PTN. PTN ini merupakan perguruan tinggi yang dikelola oleh pemerintah. Jalur masuk perguruan tinggi negeri ini yang pertama SNBP. SNBP itu seleksi nasional berdasarkan prestasi. Prestasi di sini merupakan prestasi nilai raport. Jadi nilai raport kamu masuk ke dalam daftar siswa eligible. Dan lebih bagusnya lagi, lebih baiknya lagi kalau kamu juga memiliki sertifikat selama sekolah di SMA, baik pertandingan maupun perlombaan. Dan jika kamu mengambil prodi tertentu seperti olahraga, itu harus ada portofolionya sesuai dengan template yang diberikan oleh prodi tersebut. Kemudian misalnya kamu SNBP-nya nggak keterima nih, kamu masih bisa ikut SNBT, yaitu seleksi nasional berdasarkan tes. Tapi kalau SNBP-nya lulus, keterima, kamu tidak bisa lagi ikut SNBT karena NISN kamu itu udah kekunci. SNBT ini kamu harus daftar ujiannya dulu, namanya UTBK. Setelah daftar UTBK, kamu baru bisa mendaftar di SNBT. Dan misalnya kamu nggak keterima di SNBP atau di SNBT, kamu bisa coba jalur mandiri. Seleksi mandiri PTN itu seleksi masuk perguruan tinggi negeri yang dilakukan oleh PTN-nya masing-masing. Nah, tapi kalau kamu SNBP-nya keterima, tapi kayaknya masih mau nyoba, penasaran tuh sama jalur mandiri, mau coba, itu bisa ya. Atau kamu SNBT-nya keterima, tapi penasaran sama jalur mandiri, mau ikut, masih bisa ya. Yang penting pastikan kamu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang jalur mandiri ini, karena biasanya dari segi biaya itu berbeda dengan yang jalur reguler. Sebagai calon mahasiswa, kamu juga bisa ikut beberapa jalur mandirinya PTN. Misalnya kamu pengen ikut SIMAK UI, pengen ikut UTUL UGM, pengen ikut SMUK UNPAD, itu boleh ya. Itu salah satu keuntungan dari jalur mandiri. Kemudian kamu juga tidak harus bersaing secara nasional. Oke? Jangan lupa manfaatkan jalur mandiri ini dengan baik. Yang kedua, Politeknik Negeri. Politeknik Negeri merupakan perguruan tinggi yang hanya menyediakan pendidikan vokasional dengan komposisi kurikulum 70% praktik dan 30% teori. Jika kamu ingin melanjutkan pendidikan ke Politeknik Negeri, kamu bisa mendaftar yang pertama melalui jalur SNBP. Jadi ketika ikut SNBP, nanti kamu bisa memilih salah satu prodinya adalah prodi yang ada di Politeknik. Kemudian misalnya nggak keterima nih SNBP-nya, kamu ikut SNBT. Juga sama memilih prodinya yang ada di Politeknik D3 atau D4. Dan apabila kamu masih penasaran juga dengan Politeknik, misalnya kamu masih bisa ikut jalur mandiri. Tinggal kamu riset aja, kamu lihat informasi sebanyak-banyaknya di website resmi kampus Politekniknya mengenai pendaftaran, kemudian biaya yang harus dibayar, dan UKT yang harus dibayar juga nantinya. Yang ketiga, PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, termasuk diantaranya UIN, IAIN, dan STAIN. Nah, jika kamu yang punya rencana ingin melanjutkan pendidikan ke PTKIN,
kamu bisa mendaftar melalui SNBP dan SPAN PTKIN. Ini sama ya, sama-sama jalur rapot. Bedanya SPAN PTKIN itu khusus untuk PTKIN, dan biasanya prodi yang ditawarkan mayoritas prodi keagamaan. Jadi nanti dilihat lagi program studinya apakah sudah sesuai dengan yang kamu minati. Kamu sudah ikut SNBP dan juga pengen ikut SPAN PTKIN, itu boleh ya, berbarengan, tidak ada masalah. Dan jika SPAN PTKIN-nya itu tidak lulus, kamu masih bisa ikut SNBT. Nanti kamu milih PTKIN dan prodi yang kamu inginkan. Dan jika misalnya tidak lulus juga, kamu masih bisa ikut UMPTKIN. UMPTKIN ini hampir sama seperti SNBT, materi-materi ujiannya, tapi nanti ada tambahan materi keislaman, begitu ya. Jadi nanti tinggal dipersiapkan aja untuk ikut UMPTKIN. Jadi UMPTKIN ini bukan jalur mandiri ya, tapi UM itu ujian masuk PTKIN. Yang keempat, perguruan tinggi swasta. Jadi kalau kamu juga cita-cita ingin kuliah di perguruan tinggi swasta, jadi jika kamu yang memiliki cita-cita ingin kuliah di perguruan tinggi swasta, kamu bisa mendaftar melalui jalur prestasi, yaitu berbagai macam prestasi, yang ada prestasi nilai raport atau prestasi non-akademik lainnya. Misalnya kamu atlet pencaksilat, kamu jangan sungkan-sungkan cari informasi kampus mana yang ada jalur prestasi untuk pencaksilat. Biasanya pihak kampus juga akan memberikan beasiswa jika benar-benar atlet itu bisa jadi atletnya kampus. Jadi prestasi atletnya itu bisa digunakan kampus untuk setiap pertandingan. Jalur tes, biasanya jalur tes itu dibagi ke dalam 3 gelombang. Kamu bisa mencoba di gelombang pertama lebih awal, itu biasanya ada potongan harga. Kemudian misalnya kalau kamu nggak masuk di gelombang pertama, kamu bisa coba lagi tes di gelombang kedua. Kemudian misalnya juga belum masuk, kamu bisa coba di gelombang ketiga. Biasanya ada perbedaan harga untuk tiap gelombangnya gitu ya. Dan apabila juga kamu belum dapat nih di PTS impian kamu masih bisa mencoba ikut jalur mandirinya PTS, begitu ya. Kemudian yang terakhir, perguruan tinggi kedinasan. Perguruan tinggi kedinasan ini ada dibagi 2. Yang pertama ada ikatan dinas, ada yang non ikatan dinas. Mudah-mudahan saya bisa buat konten yang lebih spesifik lagi ya. Intinya kalau kamu ingin mencoba kedinasan, kamu harus lulus administrasinya dulu, kemudian ikut tahapan ujiannya. Setelah lulus nanti juga biasanya ada tes kebugaran. Nah, kalau untuk kedinasan ini waktunya biasanya setelah semua rangkaian ujian masuk perguruan tinggi negeri atau PTS selesai, baru kedinasannya nanti dibuka. Nah, begitu ya teman-teman. Banyak jalan memperjuangkan masa depan sih sebenarnya, tinggal teman-temannya aja mempersiapkan diri, karena kesuksesan itu adalah ketika kesiapan bertemu dengan kesempatan. Jadi jika kesempatan datang, kamu nggak siap, juga kamu susah untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, jangan lupa lakukan riset secara teliti mengenai kampus-kampus yang kamu inginkan.
kamu cari informasinya sebanyak-banyaknya melalui website resmi, misalnya informasi tentang program studi, fasilitas kampus, reputasi kampus, biaya pendidikan yang harus kamu bayar, juga hal-hal lain yang menjadi pertimbangan kamu untuk mengambil prodi dan kampus tersebut. Kemudian jika di sekolah kamu ada fasilitas bimbingan karir, misalnya ada guru BK-nya, jangan sungkan-sungkan kamu untuk bertanya kepada guru BK mengenai sekolah lanjutan kamu. Kemudian jika memungkinkan, kamu juga bisa mengunjungi kampus yang menjadi impian kamu. Kamu nanti bisa melihat secara langsung suasana kampusnya, fasilitas, jika memungkinkan juga bisa main ke prodi yang kamu inginkan. Kemudian jangan sungkan-sungkan ya kalau kamu ada kakak kelas kamu yang saat ini sedang kuliah, kemudian prodi yang dia pilih kebetulan banget sesuai dengan impian kamu. Nah, kamu bisa tanya informasi sebanyak-banyaknya kepada kakak kelas kamu mengenai persiapan mereka sampai mereka bisa masuk, kemudian pengalaman selama kuliah, kemudian kesan tentang kampus, dan kesempatan kerja nanti ketika lulus kuliah. Juga ketika kamu nanti memilih universitas dan prodi, jangan lupa mempertimbangkan kesempatan kerja ketika nanti kamu lulus. Jangan kuliahnya aja gitu ya, ketika lulus nanti jadi bingung. Nah, kamu harus lihat prospek pekerjaan atau alumni yang lulus dari prodi tersebut saat ini sudah mengembangkan karir di mana saja, begitu ya. Itu juga harus ada salah satu pertimbangan. Kemudian cari tahu juga mengenai kesempatan mendapatkan beasiswa ketika kamu kuliah di kampus tersebut. Nah, misalnya kalau yang pejuang KIP kuliah, kamu harus lihat prodi itu bisa nggak menggunakan KIP kuliah. Atau yang tidak menggunakan KIP kuliah, kalian juga harus cari tahu informasi beasiswa lainnya agar bisa membantu kamu ketika kuliah nanti. Begitu ya teman-teman, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.